Ya, kembali lagi dengan preview di Just Talk dan juga ada subtitle. Jangan khawatir. Sekali lagi, gue ulang kemarin gue udah bilang ini adalah preview bukan prediksi. Gue nggak tahu siapa yang menang dan gue nggak tahu skornya berapa karena gue bukan paranormal. Tapi gue bisa mengira berjalannya pertandingan seperti apa dan itu sudah gue lakukan beberapa kali dan memang sesuai dengan perjalanan. Mungkin sekali dua kali kalah. Tapi sebelum kesana gue mau ajak kalian gabung dengan Pluit Panjang. Pluit Panjang membagi-bagi hadiah handphone, PS5, TV dan lain-lain. Caranya gampang, mereka punya grup di Telegram. Kalian bisa ikut di situ, tinggal klik link di deskripsi di bawah ini. Dan mereka juga punya ratusan voucher untuk bisa berlangganan di TV yang menyiarkan semua match di Euro ini. Oke, jangan lupa klik link di deskripsi untuk gabung di grup sosmed mereka. Kita masuk ke Ceko dan Denmark. Bentar, gue buka dulu. Habis itu ada Ukraina dan Inggris. Ceko Denmark. Secara kalau menurut gue mengejutkan ya. Mengejutkan bisa mengalahkan Belanda walaupun mereka layak menang karena Belanda hancur banget mainnya. Secara head to head Denmark Denmark sekali menang dan 3 kali seri. Dan di atas kertas kalau lu tanya sama gue juga bilang ini akan menjadi match cukup imbang ya. Kalau kita melihat bentar gue cross check dulu. Denmark akan turun dengan seperti biasa, dengan entah 3 back atau 4 back atau 4 back. Kemungkinan besar 3 back. Christensen, Kjær dan Vestergaard di belakang. Di tengah ada Vas, Højbjerg dan Delaney, fix selalu bermain mereka, sama Mæhle. Di depan ada wonderkid-nya Stoke City, Martin Braithwaite. Dia akan ke Stoke, semoga dia ke Spurs ding. Kalau Spurs butuh striker, kan Kane mau cabut. Yusuf Poulsen dan Damsgaard. Semua orang pengen Damsgaard cetak gol, tapi terakhir lawan Belgia kalau nggak salah dia nggak. Denmark itu menang lawan siapa ya? Swiss ya. Denmark menang lawan I don't know menang lawan siapa, sebentar gue cek dulu. Lawan Wales, si Damsgaard diganti. Jadi kalau untuk gue, walaupun mereka sudah menang 4-0 lawan Wales, itu tidak line up-nya tidak berubah dan gue tidak merasa bahwa Ceko ini di bawah Denmark lah. Hebatnya Ceko ini apa? Kalau gue bilang mereka sadar bahwa mereka secara organisasi, secara kualitas itu masih tidak ada pemain bintang lah. Tidak ada pemain bintang. Maka dari itu dengan 4-2-3 semua pemain yang penting itu di cover. Kalau lihat De Jong, Wijnaldum sama Depay itu di cover main to main, di cover ketat. Dan di sini antara zona dan cover main to main itu mereka hebat banget. Oke. Tapi pertanyaan gue, siapa yang mau di cover di Denmark? Braithwaite. Ngapain cover Braithwaite? Mungkin Højbjerg yang harus di cover biar dia nggak bisa jadi jantung dari serangannya Denmark ya. Bermain dengan 4-2-3-1. Kalas dan Selutska di center back, Vaclav sebagai kiper, Kufal dan Kaderabek di wing sebagai wingback, DM, Souček dan Thomas Wallace. 3 attacking midfield, Ševčík dari kiri, Masopus di kanan dan Barak di belakang Patrick Schick. Patrick Schick selalu cetak gol dan dia lagi on fire. Pemain ini ya pemain biasa kalau gue bilang, tapi lagi on fire aja.
Jadi kalau gue lihat sih, kalau seandainya mereka bermain sangat disiplin seperti lawan Belanda, seperti lawan match-match berikutnya, tidak menutup kemungkinan mereka bisa menang lawan Denmark. Ini benar-benar match 50-50. Karena kedua tidak memiliki pemain yang spesial, yang punya nilai tambah. Jadi semua tergantung momentum, tergantung error di belakang. Kita lihat Dolberg terakhir cetak gol, tapi apakah dia selalu cetak gol? Kan enggak. Kemarin kebetulan 2 gol dia bikin, tapi gue nggak tahu juga apakah Dolberg main sebagai starter atau sebagai super sub. Kedua tim ini ya sebenarnya memiliki kualitas yang sama, tidak ada pemain bintang, mengandalkan teamwork, sangat disiplin, bekerja keras. Jadi ini jangan kaget kalau ini bisa sampai extra time bahkan penalti. Oke, kita ke match berikutnya, yaitu yang ditunggu-tunggu Ukraina lawan Inggris. Ukraina lawan Inggris untuk gue sih cukup seru karena semua pasti mendukung Inggris. Sementara dari berapa 3 match terakhir tahun 2012 mereka ketemu 2 kali dan 2013 kali. Di situ 2 kali seri, hanya sekali menang, dan itu juga tipis dengan 1-0. Inggris belum kebobolan sama sekali, cetak di group stage cetak 2 gol dari 3 pertandingan, 0 kebobolan. Kemarin cetak 2 gol lawan Jerman. Nah sekarang Inggris ini, pertanyaan gue, apakah mereka akan bermain dengan 2 DM atau hanya dengan 1 DM? Ya, kenapa gue bertanya nih? Karena lawannya 100% bakal bertahan, nggak bakalan pasti menyerang, tapi dalam arti pada saat mereka menyerang, mereka tetap mempertahankan 4-5 pemain di belakang untuk mengcover counter attack. Inggris kemungkinan besar ya nggak banyak berubah. Walker, Stones, Maguire, Trippier, kemungkinan besar Trippier di kanan, dan ya entah itu Luke Shaw atau Chilwell. Luke Shaw sih pada saat ini menurut gue yang sayap kiri yang terbaik yang dimiliki oleh Inggris ya. Dan gue nggak tahu apakah harus Declan Rice dan Calvin Phillips main, karena ini tim justru gue bilang 1 DM aja cukup, karena pada saat mereka melakukan counter attack itu cepat sekali dan seringkali main long ball kiri kanan, dan gue yakin mereka Inggris butuh 2 DM atau enggak. Beda pada saat lawan Jerman gue bilang, nah sekarang mereka harus main dengan 2 DM. Lawan Scotland gue juga bilang, ngapain lu main pakai 2 DM Scotland long ball. Dan akhirnya nggak berguna. Mending pasang Mason Mount. Minimal Mason Mount bisa shooting dari lini kedua daripada Declan Rice atau Phillips. Kasarnya susah untuk cetak gol lah. Di kemungkinan besar Bukayo Saka, Sterling yang mulai, dan Harry Kane. Ini 3 anak emasnya si siapa namanya, Southgate. Tapi apakah Inggris mendapatkan peluang banyak counter attack seperti lawan Jerman? I don't think so. Ini akan menjadi seperti Inggris di group stage. Inggris pas lawan Scotland ketemu Ukraina alot. Ukraina ini bisa dibilang tim yang sangat alot. Tapi apakah tim ini bagus? Nggak juga. Grup Ukraina di grup nomor 3 loh, di bawah Belanda dan Austria. Belanda sudah out, mereka lolos. Mereka cuma menang 1 kali lawan Macedonia, kalah lawan Belanda, kalah lawan Austria. Dan kemarin lawan Swedia kan kalau gue bilang beruntung menangnya, karena Swedia dapat kartu merah di extra time, baru mereka bisa cetak gol. Kedua, Swedia di babak kedua dapat banyak peluang, bahkan sekali kena mister, sekali kena tiang. Kurang beruntung. Jadi ya this is football juga. Kalau lagi beruntung melawan siapapun lu bisa menang. Dan gue nggak tahu apakah Ukraina punya keberuntungan itu atau tidak, karena ini bener-bener jalannya gampang banget. Karena setelah kalau Inggris menang di semifinal akan ketemu pemenangnya Denmark sama Ceko. Jadi untuk ke final harusnya Inggris bisa menang.
Cuma sekali lagi kalau Ukraina dapat keberuntungan kayak lawan Swedia, nggak menutup kemungkinan. Yang gue bilang, ini tidak akan menjadi match gampang kayak lawan Jerman. Ini akan lebih susah untuk Inggris. Maka dari Inggris harusnya berani pasang seorang playmaker, karena pada saat di group stage mereka bermain membosankan karena nggak ada playmaker. Mason Mount itu bukan playmaker. Tapi at least Mason Mount punya shootingan dari lini kedua. Nah, ini dibutuhkan juga. Jadi dalam arti memang sebuah pilihan, atau mau pasang Grealish juga bisa, tapi at least kalau gue jadi Southgate, gue akan menurunkan 1 DM bukan 2 DM. Oke, sementara itu dulu ya, kita tunggu aja matchnya kayak apa. Harusnya untuk gue sih Inggris harusnya menang. Kalau enggak udah kayak Perancis, bubarin aja satu negara itu. Thanks for watching.